أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang anak muda di zaman dulu di Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha mendakwai raja yang zalim. Tapi raja itu tidak mau mendengar dan akhirnya anak muda ini berusaha untuk dibunuh oleh raja. Yang pertama dilakukan adalah bagaimana menyuruh prajuritnya membawa anak muda ini ke atas bukit yang tinggi, kemudian akan dilempar. Lalu anak muda ini mengingatkan prajurit-prajurit raja, kalian harus bertaubat kepada Allah. Raja kalian sekarang itu bukan Tuhan. Dinasihati tapi tetap tidak mau. Akhirnya mereka tetap berusaha untuk mau mendorong anak muda ini jatuh dari atas bukit. Lalu dia mengucapkan doa, Allahumma kfinihim ma syi'ta, yang artinya, ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Dan ini termasuk doa yang mulia, sebagaimana dulu kita dalam hadis Bukhari. Kalau kita merasa terganggu sekali dengan masalah yang sedang kita hadapin, ada orang sangat mengganggu, sudah dinasihatin, kemudian tidak mau juga, maka boleh kita ucapin doa ini, Allahumma kfinihim ma syi'ta, ya Allah ambil alih kejadian ini, orang ini diselesaikan gitu. Allah yang ambil alih. Maka yang terjadi, Allah utuskan angin yang kencang lalu membinasakan semua prajurit-prajurit raja tersebut, dan anak muda ini tidak terganggu sama sekali dengan angin tadi. Dia pulang lagi ke istana raja, lalu rajanya kaget bertanya, mana prajurit-prajurit saya? Kata anak muda ini, Allah telah binasakan mereka. Apa kau masih belum mau bertobat kepada Allah? Masih tetap mau mengaku sebagai Tuhan? Karena raja itu mengaku sebagai Tuhan. Maka dia suruh prajuritnya tangkap anak muda ini, bawa dia ke tengah lautan, tenggelamkan, ikat di sebuah tiang, kemudian tiang itu juga ditambah bobot lagi, diikat rantai dengan batu yang besar, cemplungkan dia, tenggelamkan di lautan, dibawalah ke sana. Di tengah lautan sementara jalan, anak muda ini kemudian menasihatin orang-orang untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak mau. Di tengah lautan, maka anak muda ini mengatakan, Allahumma kfinihim ma syi'ta, ya Allah ambil alih mereka ini. Lalu kemudian Allah datangkan ombak yang besar, menggulung kapal tersebut. Akhirnya kapal itu tenggelam, hancur, semuanya mati. Tapi anak muda ini subhanallah dengan ombak itu membuat ikat tali yang terikat di tangannya di kayu itu terbuka, dan kayu ini pun tenggelam dengan batunya. Lalu anak muda ini berhasil ke tepi pantai. Masyarakat pada saat itu mendengar isu ini, dan mereka semua mengatakan, anak muda ini kalau betul-betul tidak mati juga dengan ditenggelamkan oleh raja, berarti Tuhannya benar. Maka betul-betul masyarakat betul menunggu di pinggir lautan dan melihat anak muda ini selamat. Pada saat selamat pun, akhirnya banyak orang yang beriman. Dia kembali lagi ke istana raja. Rajanya kaget, mana prajurit-prajurit saya? Kata dia, Allah sudah binasakan, taubatlah. Tidak mau juga. Dipanggil seorang algojo berusaha untuk menebas anak muda ini, nggak bisa. Akhirnya dia bingung. Kata anak muda ini, satu cara, kalau kau ingin membunuh saya. Kata dia, bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh masyarakat di wilayah ini, kemudian pada saat itu engkau memanah ke arahku dengan anak panahku ini, sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini, maka kau akan bisa membunuhku. Dia pun mengambil anak panah tersebut, dikumpulin seluruh masyarakat, 20.000 orang lebih pada saat itu berkumpul untuk menyaksikan keajaiban ini. Kemudian raja tersebut pun memanahkan anak panahnya sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, maka anak panah tersebut melejit dan akhirnya membunuh anak muda ini. Karena kejadian tersebut 20.000 masyarakat semuanya beriman kepada Allah, karena berkata dia tidak bisa membunuh anak muda ini kecuali dengan nama Allah. Maka akhirnya orang-orang pun jadi beriman kepada Allah SWT pada saat itu. Ini yang dimaksud tentang kisah anak muda dengan raja yang zalim. Dan di situ disebutkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 3005. Kemudian riwayat-riwayat dan kesaksian ribuan ulama tentang para wali dan karama-karama yang tak terhitung jumlahnya. Tentu banyak ulama yang menulis riwayat-riwayat seperti dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan sunan-sunan yang sahih. Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Darimi. Ini semuanya menukil banyak kisah-kisah para wali-wali Allah. Di antaranya adalah riwayat tentang para malaikat yang memberi salam kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia.
Imran ibn Husain ini dalam riwayat Imam Ahmad nomor 19.332 itu disebutkan sering kali mendengar malaikat memberikan salam kepadanya. Dan ini juga sebuah karamah. Imran bin Husain sahabat Nabi yang mulia, rajin sekali beribadah. Juga Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, ketika mereka makan pada piring yang besar, lalu piring besar atau makanan yang di dalamnya bertasbih, mereka mendengar tasbihnya dalam athar yang sahih. Kemudian juga seorang sahabat yang lain, Hubaib radhiyallahu anhu, ketika ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ditawan begitu saja karena kebetulan Hubaib ini ditawan secara paksa oleh orang-orang Quraisy waktu para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Maka diikat di sebuah tiang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Anehnya, pada saat itu mereka menemukan di sekitar Hubaib ada air, ada anggur. Waktu itu di Mekah tidak ada buah anggur sama sekali. Dan ini dinukil dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari nomor 3045. Jadi ini keajaiban Allah SWT berikan kepada dia karena dia disiksa di jalan Allah, gak dikasih makan, gak dikasih minum, malah Allah hilangkan hausnya. Dan Allah datangkan untuknya buah-buahan termasuk buah anggur yang tidak ada di Mekah pada saat itu. Kemudian Bara' ibn Malik radhiyallahu anhu, setiap kali beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu dalam satu masalah pasti Allah kabulkan. Dalam perang Qadisiyah itu terjadi tahun 15 Hijriah. Perang Qadisiyah ini terjadi di negeri Syam. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan menuju ke negeri Syam. Waktu itu ada pimpinannya Khalid bin Walid, Amr bin As dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka perang Qadisiyah ini terjadi tahun 15 Hijriah. Al-Bara' ibn Malik ini beliau bersumpah kepada Allah agar kaum muslimin dapat mematahkan perlawanan kaum kafir musyrikin dan harapannya untuk menjadi syahid pertama dalam pertempuran itu, maka semuanya berjalan seperti yang beliau harapkan. Jadi waktu itu jumlah pasukan muslimin 8.004 orang melawan pasukan Bizantium 250.000 orang. Jadi sangat tidak berimbang. 8.000 orang melawan 250.000. Secara kuantiti nggak mungkin 8.000 bisa menang. 8.000 segerincir kecil, ini 250.000. Tapi Al-Bara' ibn Malik bersumpah mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu, menangkan umat Islam dan jadikan aku orang yang pertama mati syahid di peperang ini. Maka Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhu meminta agar dilempar dengan sebuah katapel yang besar dari luar benteng, dilempar ke dalam benteng musuh. Kemudian masuk ke dalam benteng musuh, dia pun berusaha memukul mundur musuh-musuh yang ada sampai membuka pintu gerbangnya. Dan akhirnya berhasil memenangkan peperangan tersebut. Ini terjadi, ini dalam sejarah Islam. Kemudian juga di sini ada kisah tentang Umar bin Khattab yang berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW. Di situ beliau berkata, memimpin peperangan yang sedang terjadi di Persia. Hai batalion muslim, ke bukitlah. Beliau memerintahkan kepada panglima perang batalion muslim agar mengarahkan pasukannya ke bukit. Maka dia, pemimpin tersebut, mendengar seruan beliau di Madinah, kemudian mengarahkan pasukannya ke arah perbukitan, sehingga disitulah mereka memperoleh kemenangan dan kekalahan musuh-musuhnya, kaum musyrikin. Ketika dia kembali ke Madinah, dia menceritakan tentang suara Umar radhiyallahu anhu yang didengarnya kepada Umar dan kepada para sahabat lainnya. Demikian pula halnya yang terjadi dengan Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Ketika beliau akan menyeberangi sungai besar bersama pasukannya, beliau berdoa, ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu beliau bertakbir, lalu beliau bersama pasukannya menyeberangi sungai dan pelana-pelana kuda yang mereka tunggangi tidak basah sedikit pun. Ada semua rujukannya. Pernah pada suatu saat juga Al-Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah agar membinasakan seseorang yang selalu menyakiti beliau. Maka pada saat itu juga orang itu tersungkur mengenaskan, meninggal. Ini disebutkan juga Al-Lalakai dalam kitab beliau Karamatil Aulia, atau karamahnya orang-orang yang dekat dengan Allah.